Baik, terima kasih. Saya langsung respon saja ya satu-satu ya. Maka kami tuliskan di sini nilai ketakwaan bukan nilai hubungan vertikal. Ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Jadi nilai ketakwaan jangan dikunci adalah hubungan vertikal kita kepada Allah saja. Justru implementasi nilai ketakwaan di dalam Al-Quran adalah berbicara tentang nilai-nilai sosial. Ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang orang-orang bertakwa yang disiapkan surga itu yang luasnya langit dan bumi, siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Mereka yang sedekah di waktu lapang dan sempit. Mau lagi ada duit, nggak ada duit, dia sedekah. Ya. Mau sedang susah atau tidak, dia tetap bersedekah. Infak dia, walaupun hanya dengan jumlah yang sedikit. Wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu membalas, tapi dia tidak balas. Ini kan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Wal afina 'anil nas, mampu memaafkan orang lain. Susah itu, Ustaz. Saya itu pernah disadarkan oleh anak saya, gara-gara saya bilang begini sama istri saya, itu tinggal minta maaf aja kok susah banget. Itu kata anak saya, emang harus nunggu minta maaf Bi, kata dia. Oh iya ya. Wal afina 'anil nas kan nggak bicara nunggu dia minta maaf, nggak ada urusan dia minta maaf sama kita apa enggak. Wal afina, mampu nggak hati kita melapangkan untuk mampu memaafkan orang lain. Jadi ketika ada orang yang kemudian menganggap bahwasanya nilai-nilai kezuhutan, nilai-nilai Islam itu adalah hanya duduk di masjid untuk berzikir, kekeliruan besar sedang datang kepada dia. Hancurnya dinasti Abbasiyah itu karena ada dua golongan. Satu, ada orang yang berpikir duniawiyah, ngejar duniawi saja. Yang satunya hanya ada orang yang berpikir bahwasanya hubungan dia hanya kepada Allah saja, udah nggak mikirin mau masyarakatnya itu rusak apa enggak, terserah. Sehingga ketika datang serangan itu 1258 ya, hancur kekuatan besar itu dinasti Abbasiyah yang imperiumnya luar biasa. Kenapa? Karena ada dua golongan. Kita wasaton, orang yang hidup karena Allah Subhanahu wa taala, tapi amalnya itu sampai kepada kita. Maka bagaimana kita diceritakan oleh orang hidup yang sebentar ini tahta zil, hanya cuman sebentar di bawah pohon kayak orang istirahat, tapi bisa nggak kehidupan kita ini adalah memberikan contoh, memberikan teladan, sehingga diceritakan oleh anak kita adalah kebaikannya. Kebaikan untuk apa? Kepada sesamanya. Maka inti orang takziah itu kan menceritakan, menguatkan. Aduh berduka ya, sabar. Bapak kamu telah tiada. Bapak itu orang yang luar biasa. Kalau di masjid selalu aktif. Beliau yang selalu punya gagasan. Itu bahagia tuh keluarga yang menerimanya tuh. Ini kadang orang takziah cuma, ya Allah, padahal kemarin Bapak masih sehat ya. Enggak juga, ternyata sekarang sudah meninggal. Emang sakit apa? Makin ditanya tuh. Oh sakit ini, oh berobat di mana? Di rumah sakit ini. Aduh, coba ke alternatif itu. Tambah sakit hati tuh keluarga tuh. Nyesel tambah tuh keluarga itu. Aduh, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit yang itu tuh? Takziah kok malah jadi bikin nyesel keluarga gitu. Menguatkan, maka menceritakan tadi kebaikan-kebaikan amal salih. Maka amal salih ikatannya dengan iman. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Namanya amal salih. Jadi amal salih tidak vertikal. Kami tuliskan di sini di bawah surat Al-Baqarah 197 adalah justru mencerminkan dari nilai-nilai horizontal, yaitu manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Itulah nilai ketakwaan. Maka kalau kita membaca dalam surat At-Talaq nilai-nilai ketakwaan itu kan menyelesaikan semua masalah hidup. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ayat 4-nya wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kami jadikan jalannya itu mudah kata Allah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra, ayat 5-nya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami hapuskan segala kesalahannya dan juga kami lipat gandakan amal perbuatannya. Jadi benar Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan, ada profil orang yang hanya orientasinya adalah
hubungannya kepada Allah, tapi dia lupa dengan masyarakatnya, dengan dunianya, dengan keluarganya. Bukan itu yang kita cari. Maka kata Rasul, aku ini orang yang paling baik. Paling baik. Orang yang paling baik di antara kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Jadi aneh kalau ada orang yang beribadah, dia dakwah, tapi dia tinggalkan keluarganya. Maka para istri boleh menuntut kepada suaminya, wahai suamiku, bacakan kepadaku Bulughul Maram, bacakan kepadaku hadis yang namanya Bukhari Muslim. Ya. Jangan sampai suaminya itu keliling dakwah nih, ngaji, ngisi pengajian, di rumahnya nggak pernah dia bacakan Bukhari Muslim buat istri dan anaknya. Gitu nggak Pak? Di rumah bacain Bukhari Muslim nggak buat istri Pak? Belum ada bukunya. Beli itu buku. Bacakan. Ya, sehari satu hadis. Ngaji. Ya, ajak istri kita ke pengajian. Dan seterusnya. Jadi keluarga ini kata Rasul, aku yang paling baik sama keluargaku. Orang yang paling baik di antara kamu yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Begitu kata Rasul. Jadi hubungan kita, muamalah ini adalah cerminan dari kesalihan kita. Ya. Muslim itu. Coba, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirnya, ada di hadis arba'in itu ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dia katakan apa? Fala yu'zi jarahu. Jangan menyakiti tetangganya. Fal yukrim dhaifahu. Hormati tamunya. Ini kan hubungan horizontal semua, nilai sosial semua. Jadi takwa, iman itu hubungannya adalah horizontal atau sosial. Wallahu a'lam.